Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Pada sehat walafiat? Oke, Ibu tes ya, kalian harus bisa semangat pada pagi ini. Nanti kalau misalkan Ibu bilang, apa kabar teman-teman? Kalian harus jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Siap bisa? Oke, kita mulai ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa secara bersama-sama ya. Angkat tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin. Nah, berdoa sudah kita laksanakan ya. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil silahkan acungkan tangan ya. Mana ya waktu kehadirannya? Ibu akan absen terlebih dahulu. Adiba Afsin Maisa. Kemana? Oh ya, itu ya yang di belakang. Afina Mawadah hadiro. Akifah Hasna Kamilah. Ya, hadiro. Akifah Nailah. Oke. Alaya Akifah Gafa Putri. Oh iya. Alisa Zahra. Iya. Alisa Alifa Hibatilah. Mana? Oh, jangan nyumput. Sini, ke depan. Anissa Nadira. Ya, hadir. Kalista Balkis Maharani. Namanya pada bagus-bagus ya. Dila Karya. Mana Dila Karya? Oh, ada. Fadila Jalilah. Mana? Oh, itu. Fadia Safikoh. Kemana? Sakit. Ada surat izinnya tidak? Oh, keibukan sini. Oke, terima kasih ya. Lalu Farida Zaibah mana? Oh, ke kantin dulu, bukannya dari tadi? Oh, coba susul dulu. Suruh masuk nanti, ada waktunya kalau makan ya. Gina Kolbul Karimah mana? Oke. Giralda Khaulah Nuha. Oh, itu kamu ya. Granada Mafaza Asuri mana? Oke, Halwah Inayah Rokiko. Oke. Inayah Faridah Istiqomah. Siap. Jihan Farohah. Oh, masih ada ya. Hadir maksudnya. Kholisa Salsabila. Hadiro. Maryam Holisa. Nuha Mardiah. Oke, semuanya pada hadir ya, kecuali yang tadi disebutkan ada yang sakit. Kita doakan teman kita yang sedang sakit semoga bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia dapat belajar bersama kita di hari esok dan hari-hari yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, coba yang merasa pakaiannya belum rapi silahkan rapikan dulu ya. Oke, sudah. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya,
mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi peserta didik mampu mengidentifikasi riwayat dan silsilah Umar bin Khattab. Ya. Nah, Ibu sudah siapkan papan tulisnya dan spidol untuk nanti kita menulis ya. Oke. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak kita pelajaran apa hari ini? Siapa acungkan tangan? Itu kamu, ya? Betul. Sekarang kita pelajaran Umar bin Khattab sang pemberani. Nah, di sini Ibu akan membacakan Quran surat Toha ayat 1 sampai 3. Silakan kalian dengarkan dulu dengarkan Ibu untuk membaca Al-Qur'an terlebih dahulu ya. Silakan kalian buka bukunya masing-masing. Buka buku paketnya juga. Nah, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada semuanya, bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian telah mendengar Quran surat Toha yang tadi? Silahkan, ada yang mau mengungkapkan tidak? Nanti Ibu kasih nilai plus. Siapa? Ya, kamu? Tergetar hatinya? Betul apa? Betul apa betul? Subhanallah. Siapa lagi? Sama, tergetar hatinya? Masya Allah. Ya, kalau begitu betul ya. Jadi jadi ketika Ibu membacakan surat Toha, ternyata kita mengaitkannya dengan kejadian atau peristiwa Umar bin Khattab ketika akan masuk Islam. Coba, ada yang tahu tidak cerita Umar bin Khattab ketika ia masuk Islam seperti apa? Coba, ada yang tahu? Silahkan ceritakan sedikitnya ya. Nanti Ibu akan menambahkannya. Ya. Oke, sudah bagus. Siapa lagi? Kamu? Ya, ceritakan, tambahkan saja jawaban dari temanmu tadi. Ya, betul ya. Semua jawabannya betul. Nah, Ibu akan mengulang kembali terhadap jawaban kalian. Nah, jadi kalian tahu nggak apa sih informasi yang akan dipelajari itu tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sang pemberani. Oke. Nah, coba Ibu akan menceritakan singkatnya, sedikitnya Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam ya. Silakan dengarkan Ibu. Nah, Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Umar sangat menentang Nabi Muhammad. Nah, dia itu ditakuti oleh kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Suatu harinya amarah Umar pun pecah. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah. Namun di perjalanan, dia itu justru bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar, Fatimah, telah masuk Islam. Ya, jadi Umar bin Khattab itu ceritanya dia membawa pedang yang hendak membunuh Rasulullah ya. Tapi di perjalanan ia tuh
malah bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar yaitu yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya dengan emosi yang membuncah. Di depan rumah, Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Nah, Umar menampar Fatimah. Nah, sang adik lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Toha. Hatinya pun luluh. Tadinya ia tuh sangat menentang dakwah Rasulullah SAW. Tapi ketika ia hendak membunuh Rasulullah, kan tadinya dia bertemu siapa tadi? Bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adiknya Fatimah telah masuk Islam. Tapi ketika dia menyusul adiknya yang sedang membaca Al-Quran bersama suaminya, nah hatinya tuh tergetar, hatinya pun luluh. Nah seketika itu Umar ingin bertemu Nabi Muhammad atau Rasulullah. Nah ia tuh berkata seperti ini, tunjukkanlah aku kebenaran Muhammad, kata Umar seperti. Oke. Nah jadi kali ini tuh Umar tidak jadi membunuh Rasulullah SAW, melainkan hendak masuk Islam. Nah, yang tadinya dia membenci Rasulullah, tapi mungkin sudah diberi hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia ketika mendengar Fatimah sedang membaca Al-Quran, yaitu adiknya, jadi ia ingin segera masuk Islam. Umar menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Nah, saat Umar datang, para sahabat panik dan takut Umar bakal menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umarnya. Mungkin seperti ini ya. Jadi kan Umar bin Khattab itu sangat disegani sama orang-orang yang ada di sana ya, para sahabat Rasulullah. Ditakutkan kalau misalkan mereka membuka pintu, takutnya mereka membunuh Rasulullah. Padahal Umar itu datang untuk memeluk Islam. Nah, tetapi dengan hati, dengan Rasulullah SAW yang baik hati itu justru membukakan pintu untuk Umar. Nah, Rasulullah itu bertanya kepada Umar begini, apa yang membawamu datang kemari wahai Umar? Tanya Rasulullah. Nah, Umar pun menjawab, dia beriman kepada Allah. Umar pun di situ mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah dan para sahabat menyebut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Nah, jadi dia masuk Islam dengan segera ya. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tidak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Tadinya kan Rasulullah SAW menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi karena memang salah satunya Umar bin Khattab tidak suka dengan orang yang berdakwah tentang Islam ya begitu. Jadi pas Umar bin Khattab masuk Islam, jadi dia bilang Rasulullah jangan berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tetapi Rasulullah harus dengan terang-terangan. Nah begitu ya. Jadi semakin kesini pengikut Nabi Muhammad itu semakin berkembang. Nah itu secara singkatnya, secara lumayan singkat ya, lumayan singkat. Mungkin semoga bisa dipahami oleh kalian juga. Seperti itu ya kisah Umar bin Khattab ketika hendak memeluk Islam. Nah kita kaitkan dengan bacaan Al-Quran surat Toha ayat 1-3 yang tadi ya. Oke. Nah coba sekarang ibu arahkan kalian untuk membaca bacaan di dalam buku paket kalian. Silahkan kalian membaca buku terlebih dahulu dan ibu akan menuliskan mengenai silsilah Umar bin Khattab terlebih dahulu ya. Sebentar.
Oke, kalian sudah belum membacanya? Sudah? Oke. Coba Ibu minta 2 orang saja yang bisa menyimpulkan menyimpulkan isi bacaan yang telah kalian baca. Silakan, ada yang mau tidak? Kalau nggak ada yang mau, Ibu akan tunjuk ya. Mana? Silakan, kamu siapa namanya? Oh, Alisha. Oke, Alisha, silakan. Ya. Bagus jawabannya. Oke, siapa lagi? Kamu? Oke, silakan. Bagaimana isi bacaan tersebut? Oke. Oke, Ibu akan di sini akan menambahkan ya. Ternyata kalian sudah lumayan paham mengenai Umar bin Khattab, materi pelajaran yang sekarang. Nah, oke, sekarang Ibu akan kita sama-sama membaca bersama-sama mengenai silsilah Umar bin Khattab. Coba kita baca sama-sama ya. Silsilah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurat bin Rozah bin Adi bin Ka'ab, ya, itu silsilahnya. Lalu ibunya bernama siapa tadi? Bernama Hantama binti Hashim. Nah, lalu Umar bin Khattab itu lahir di kota Mekah pada tahun itu, coba sebutkan tahun berapa? Tahun 583 Masehi, betul. Nah, Umar bin Khattab itu, jangan ada yang jawab ya ini. Umar bin Khattab itu dijuluki sebagai apa tadi? Sebagai Al-Faruq. Artinya apa Al-Faruq? Ya, betul sekali. Arti Al-Faruq yaitu pembeda kebatilan dan kebenaran. Oke. Oke ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke ya. Ibu akan bentar. Saya akan kembali ya. Nah, setelah kita mempelajari Umar bin Khattab sang pemberani, tadi kan sudah disimpulkan ya, ada yang menyimpulkan 2 orang. Coba ada yang ingin menyanggah tidak tadi Ibu lupa ya, seharusnya ketika tadi teman kalian ada yang menyimpulkan, lalu ada yang menyanggah tentang jawaban teman kalian, seharusnya begitu, tapi Ibu malah menerangkan tadi tidak apa-apa, itu tidak jadi masalah. Coba sekarang ada yang ingin menanggapi tidak jawaban dari temannya? Oke, siapa lagi? Kamu? Oke, bagus ya, sudah bagus, sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikitnya bagaimana sikap Umar bin Khattabnya. Sikap Umar bin Khattab itu sikapnya keras terhadap kaum muslimin. Berubah total setelah dia menjadi pengikut Rasulullah. Dia menjadi pembela utama Rasulullah yang paling berani. Keislamannya sangat mewujudkan semua pihak, baik kaum Quraisy maupun kaum muslimin. Coba yang di belakang coba bantu Ibu untuk membacakannya. Ya, betul. Ya, perhatikan teman yang sedang membaca.
Oke, nah ketika Abu Bakar sakit dan merasa hidupnya tidak lama lagi, ia ditunjuk sebagai calon yang menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Kaum muslimin menyambut gembira dan mendukung pengangkatan sebagai khalifah. Akhirnya tahun 13 Hijriah bertepatan tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar. Oke. Dengan sikapnya yang tegas namun tidak kejam dan lembut namun tidak lemah, adil, disiplin dan bertanggung jawab, Umar bin Khattab berhasil memimpin kaum muslimin dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Mungkin kurang lebih 10 tahunan ya. Khalifah Umar bin Khattab wafat tahun Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Jenazah Umar kemudian dimakamkan di sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi teman-teman, Umar bin Khattab itu seorang yang keras dan tegas. Namun kekerasan hatinya dapat diluluhkan oleh bacaan Al-Quran. Kita harus yakin bahwa dengan membaca Al-Quran akan dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan kebenaran. Jangan sampai nih kita itu menjadi orang yang ingkar. Oke. Nah, Ibu akan membacakan di sini ada surat Al-Insan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kita baca artinya sama-sama yuk. Sesungguhnya kami telah menunjukkannya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Ya, teman-teman. Oke ya, tadi. Nah, coba sudah pada paham belum tentang materi kita pada hari ini? Siapa yang belum paham? Coba acungkan tangannya. Jangan diam terus, nanti kita pas ulangan gak bisa lagi. Sudah pada paham? Benar? Coba Ibu akan tunjuk ya. Kamu yang di belakang. Umar bin Khattab itu dijuluki sebagai Al-Faruq, artinya apa? Salah, berarti tadi belum paham dong. Coba yang itu artinya apa? Ya, betul. Nah, arti Al-Faruq itu pembeda kebatilan dan kebenaran. Maaf ya Ibu lupa tadi. Aduh. Oke ya, teman-teman. Coba ada yang ingin menceritakan kembali tidak secara ringkas tentang riwayat dan silsilah Umar bin Khattab? Ibu kasih nilai plus. Tadi udah ada yang dapat nilai plus ya. Sekarang kalau misalkan acungkan tangan lagi, nilainya pasti plus. Oke, siapa? Ya, secara ringkasnya saja. Ya, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Rozah bin Adi. Nah, untuk ibunya bernama Hantamah binti Hashim, bukan Hashim. Nah, lahir di kota Mekah pada tahun berapa? 583 Masehi ya. Begitu ya. Ibu rasa kalian sudah memahami mengenai materi pada hari ini, yaitu Umar bin Khattab sang pemberani. Nah, kalian tadi kita tadi sudah membuat kesimpulan mengenai silsilah Umar bin Khattab, mengenai masuknya Umar bin Khattab
ke Islam bagaimana ya, seperti itu. Ibu sudah tanya jawab kepada kalian ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dengan baik, ilmu yang kita dapat bisa diberikan ilmu yang tadi kita dapat, semoga bisa berkah ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan di dalam tutur kata Ibu ya. Nanti kita bisa bertemu di lain hari. Silahkan kalian buka-buka bukunya kembali ketika kalian sudah lupa dengan materi yang tadi sudah dipelajari ya. Maafkan Ibu ya jika Ibu banyak salah. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Selamat bersenang-senang kembali. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.